Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai DNA packaging atau pengemasan DNA. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah introductory atau pengenalan dulu, pendahuluan, kemudian DNA packaging itu apa, kenapa perlu dilakukan DNA packaging, kemudian apa saja komponen-komponen pada DNA packaging. Nah, ini sebagai perspektif teman-teman ya. Jadi masing-masing dari kita itu punya DNA yang cukup panjang untuk bisa traveling dari bumi ke matahari sebanyak 300 kali. Masing-masing dari kita punya DNA yang cukup panjang yang bisa digunakan untuk traveling dari bumi ke matahari sebanyak 300 kali. Coba itu dipikirkan dulu ya, dari bumi ke matahari sebanyak 300 kali, dan itu ada di dalam tubuh kita. Jarak segitu banyaknya itu ada dalam tubuh kita. Nah, jadi pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana sih caranya DNA yang sepanjang itu bisa dikemas demikian rupa sehingga bisa masuk atau bisa cukup gitu di dalam nukleus kita gitu ya. Itu pertanyaannya, bagaimana caranya DNA yang segitu panjangnya itu bisa cukup masuk dalam nukleus kita yang ukurannya sangat kecil, cuma sekitar diameter nukleus kan ukurannya cuma sekitar 6 mikrometer ya. Itu padahal DNA itu bisa dipakai untuk itu tadi traveling dari bumi ke matahari sebanyak 300 kali. Ini sedikit perspektif untuk teman-teman ya. Jadi maaf sebentar saya tarik. Oke. Jadi genom manusia yang untuk sel-sel yang haploid itu kira-kira ada 3 miliar pasangan basa DNA dalam sel haploid kita. Ya, dalam sel haploid kita mempunyai 3 miliar pasangan basa yang dikemas dalam nukleus gitu ya. Dan itu semua dikemas dalam 23 kromosom. Nah, sedangkan hampir semua dari sel kita ya, mayoritas dari sel-sel yang menyusun tubuh kita itu rata-rata adalah sel yang diploid. Artinya tidak hanya ada 23 kromosom, tapi 23 pasang kromosom. Ya, jadi karena tadi ada, kalau sel yang haploid itu punya 3 miliar pasangan basa DNA dalam 23 kromosom, maka kalau sel diploid kita kalikan jadi 2. Jadi ada 6 miliar pasangan basa DNA. Karena jumlah kromosomnya ada 46. Nah, masing-masing dari pasangan basa itu panjangnya kurang lebih 0,34 nanometer. Jadi kalau misalnya dijumlahkan, itu kira-kira setiap sel diploid itu mengandung DNA sepanjang 2 meter. Caranya gimana? Ini tadi ada, maaf mouse saya nggak kelihatan ya. Caranya adalah dari 0,34 nanometer per pasangan basa itu dikalikan dengan 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 dari mana? Dari tadi kita miliar ya. Kalau miliar berarti nolnya ada 9, 0,34 nanometer kali 10 pangkat 9. Itu jadinya sekitar kurang lebih 2 meter. Jadi masing-masing dari sel diploid kita itu punya DNA sepanjang 2 meter. Bayangin itu. Itu dibayangkan dulu gitu ya. Nah, padahal dalam tubuh manusia dewasa nih ya, dalam tubuh manusia dewasa itu ada kira-kira 50 triliun sel. Ada 50 triliun sel. Jadi kalau setiap sel itu mengandung sekitar 2 meter DNA, maka kalau ada 50 triliun sel, itu ada 100 triliun meter DNA. Kalau tiap sel diploid itu mengandung 2 meter DNA, maka di 50 triliun sel itu ada sebanyak 100 triliun meter DNA. Nah, padahal jarak matahari ke bumi itu hanya 150 miliar meter. Jarak dari matahari ke bumi itu hanya 150 miliar meter. Maka masing-masing dari kita itu mempunyai DNA yang cukup untuk pulang dan pergi dari bumi ke matahari itu sebanyak lebih dari 300 kali gitu ya, karena jarak dari bumi ke matahari itu 100
100 miliar meter, sedangkan kita punya 100 triliun meter DNA. Gitu. Ini kira-kira sedikit hitung-hitungan untuk menyamakan persepsi kita akan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah kok bisa gitu ya? Kok bisa DNA yang sepanjang 100 triliun ini bisa dimampatkan sedemikian sehingga bisa cukup dalam nukleus yang ukurannya kecil sekali. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Nah, hal ini jadi memampatkan ukuran DNA supaya bisa masuk, supaya bisa fit dalam nukleus, itu bisa terjadi karena ada yang namanya DNA packaging atau pengemasan DNA. Nah, DNA packaging atau pengemasan DNA ini biasanya merujuk pada pemampatan atau kondensasi ya, pemampatan dari DNA supaya bisa masuk ke dalam nukleus. Jadi kalau ada orang bilang pengemasan DNA atau DNA packaging, itu intinya adalah DNA yang dimampatkan supaya bisa cukup masuk dalam nukleus yang ukurannya sangat kecil. Nah, tapi DNA packaging ini hanya ada di eukariot. Kenapa? Karena ini. Jadi kalau ini kan pada prokariot ya. Jadi kalau pada prokariot itu kan kompartemennya itu kan belum sekompleks sel eukariot ya. Jadinya kalau pada sel prokariot itu DNA itu masih berada bebas dalam sitoplasma gitu. Jadi tidak dibatasi oleh membran. Jadi bisa tercampur. Beda sama yang sel sel eukariot. Kalau sel eukariot itu kan DNA-nya sudah terkemas di dalam nukleus ya, sedangkan nukleus itu juga sangat rapat, jadi keluar masuknya cuma bisa lewat pori-pori nukleus itu, sehingga integritas DNA-nya bisa terjaga. Nah, makanya kalau prokariot itu tidak perlu DNA packaging karena dia nggak perlu masukin DNA ini ke dalam kompartemen gitu. Sedangkan kalau yang sel eukariot itu perlu mengatur gimana caranya genom yang sedemikian besar itu bisa cukup dalam nukleus yang berupa kompartemen yang sangat kecil gitu ya. Itu sebabnya. Saya ulang lagi ya sebabnya kenapa DNA packaging hanya terjadi pada eukariot, karena pada sel eukariot itu sudah ada kompartemen-kompartemen gitu ya, sudah terstruktur dengan baik. Sedangkan kalau pada sel prokariot itu tidak ada DNA packaging karena tidak ada kompartemennya, sehingga DNA masih berada bebas di sitoplasma, sehingga kan nggak perlu dilakukan pengemasan DNA, soalnya nggak ada tempatnya juga gitu. Nah, panjang dari DNA tadi kita sudah menghitung ya, panjang DNA dalam nukleus itu sangat jauh lebih besar daripada ukuran nukleus itu sendiri gitu ya. Sehingga kondensasi DNA ini sangat diperlukan supaya DNA tadi bisa cukup masuk ke dalam kompartemen yang berupa nukleus. Ini adalah alasan kenapa perlu dilakukan DNA packaging pada sel eukariot. Saya ulang lagi ya, kenapa perlu dilakukan DNA packaging pada sel eukariot? Karena ukuran DNA pada nukleus itu sangat besar, sangat lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari nukleus atau tempat tinggal dari DNA itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan kondensasi dari DNA supaya bisa masuk ke dalam kompartemennya atau dalam nukleus. Nah, ini adalah urutan-urutan dari packaging atau pengemasan DNA. Jadi ada nukleosom, kemudian ada solenoid fiber, ada kromatid, kemudian ada kromosom. Nanti mungkin yang dua ini tidak akan dibahas secara mendetil ya, karena teman-teman mungkin sudah hafal gitu. Jadi kita nanti akan lebih membahas mengenai nukleosom dan solenoid fiber. Oke, kita mulai dari nukleosom dulu. Nukleosom ini apa? Ini adalah unit dasar dari pengemasan DNA pada eukariot. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu nukleosom, ini adalah unit dasar dari pengemasan DNA pada eukariot. Nah, nukleosom ini terdiri dari protein-protein kromosomal yang berupa histon dan non-histon.
Jadi nanti kalau pada nukleosom itu, ini nanti ada segmen dari DNA, sebagian saja dari DNA yang akan apa ya, melipat atau akan apa ya, melipat gitu ya. Jadi akan membunteli gitu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Akan melipat gitu. Akan melipat kayak kalau kita apa? Menggulung, akan menggulung. Jadi dia menggulung gitu ya, kayak kalau kita menggulung benang gitu. Nah, nanti DNA itu akan menggulung. Yang digulung itu adalah DNA dan di tengah-tengah ini ada protein histon. Nah, protein histon ini nanti adalah protein maaf. Jadi nanti DNA itu nanti akan menggulung ya, menggulung yang mana di tengahnya itu adalah protein histon. Nah, ini nukleosom ini merupakan subunit dasar dari kromatin gitu. Nanti akan kita lihat gambarnya. Nah, protein histon ini apa namanya, muatannya positif ya, muatannya positif dan berupa oktamer, terdiri dari 4 macam protein, ada H2A, H2B, H3, dan H4. Ini yang protein histon, dan ini nanti masing-masing ada 2 kopi, makanya dibilang oktamer atau 8 ya, jadi ada 8 protein histon karena ada 2 H2A, ada 2 H2B, ada 2 H3, dan 2 H4. Nah, ini kira-kira gambarannya teman-teman. Jadi masing-masing protein ada 2 kopi ya. Ini H2B warna merah ada 2, kemudian H2A warna kuning ada 2, H3 ada 2, kemudian H4 yang warna hijau ada 2. Ini dinamakan core histon. Core histon ini juga disebut sebagai histon oktamer karena ada 8 protein gitu. Kemudian jadi setiap core histon atau setiap histon oktamer ini akan dilingkari atau mengikat gitu aja ya, akan mengikat DNA itu sepanjang 147 base pair kira-kira gitu. Dan setiap setiap nukleosom ini kira-kira akan menggulung atau mengikat DNA sebanyak 2 kali ikatan. Sebenarnya kalau dihitung presisi itu 1,65 kali ikatannya. Jadi 1,60 kali putaran. DNA ini akan memutari core histon atau histon oktamer ini sebanyak 1,65 kali putaran. Atau kita bulatkan saja 2 kali putaran begitu supaya lebih mudah. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini tadi protein histonnya, kemudian menjadi histon oktamer kemudian digulungi dikelilingi oleh DNA sepanjang 147 base pair, kemudian nanti akan menjadi seperti ini. Menjadi nukleosom. Nah, nukleosom itu ya ini, nukleosom itu terdiri dari DNA double helix yang sepanjang 147 base pair tadi dan protein histon yang jumlahnya 8. Itu yang dinamakan nukleosom. Kemudian, nah ini gambarannya supaya lebih jelas ya. Jadi teman-teman, ini ada beberapa pendapat mengenai yang mana sih sebenarnya disebut nukleosom ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa core histonnya atau protein histonnya itu ada 4 macam protein histon, tapi masing-masing ada 2 kopi. Jadi ini ada 8 protein di sini ya. 2H2B, 2H2A, kemudian 2H3 dan 2H4. Ada 8 protein. Nah, sebenarnya nanti ada satu macam protein histon lagi namanya protein histon 1 atau H1 yang nanti akan mengikat mengikat core histon ini atau histon oktamer ini dan DNA yang melingkari double helix ini. Jadi antara core histon dan double helix ini akan diikat oleh protein histon H1. Diikat oleh histon H1. Terus nanti histon H1 ini juga akan menghubungkan linker DNA. Linker DNA ini yang akan menghubungkan antara nukleosom 1 dengan nukleosom yang lain. Jadi seperti ini. Ini ada nukleosom 1, 2, 3 gitu ya. Nah, antara nukleosom 1 dengan nukleosom yang lain ini akan dihubungkan oleh linker DNA. Nah, ada yang bilang bahwa yang namanya nukleosom itu komponennya adalah
protein histon jelas yang 4 ini, kemudian double helix DNA dan juga linker DNA. Tapi ada juga yang bilang bahwa nukleosom itu terdiri dari 5 jenis protein histon, yaitu ada H2A, H2B, kemudian H3, H4, dan H1. Terus double helix DNA dan juga linker DNA gitu. Kemudian kita membahas mengenai histon. Sebenarnya histon itu apa gitu ya? Jadi histon ini adalah protein yang akan membuat apa ya? Yang akan memadatkan DNA supaya bisa masuk ke dalam nukleus gitu. Jadi histon ini core-nya, atau kalau teman-teman membayangkan kayak benang jahit itu ya. Benang jahit itu kalau nggak ada apa namanya, nggak ada plastiknya yang di tengah itu kan benangnya akan terurai panjang sekali ya, dan itu nggak akan cukup dimasukin dalam kotak tempat kita menyimpan alat-alat jahit. Biasanya kalau alat-alat jahit kita akan simpan di kotak tertentu gitu, isinya jarum, terus benang-benang, dan terus dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau benang itu tidak digulung di apa ya, sumbu plastiknya itu, maka kan dia nggak akan masuk dalam kotak jahit kita gitu ya. Jadi harus ada sumbunya itu yang untuk untuk menggulung benang kita supaya bisa masuk dalam kotak jahit kita, jadi bisa rapi gitu. Nah, analoginya sama dengan histon tadi. Jadi histon itu fungsinya sebagai sumbu yang nanti akan menjadi tempat supaya DNA itu bisa melingkari gitu, melingkari histon sehingga nanti bisa dimampatkan ukurannya sehingga cukup dimasukkan ke dalam nukleus seperti itu. Semoga bisa diikuti ya. Nah, hasilnya apa? Hasil dari protein histon tadi yang mengikat protein kemudian membentuk nukleosom, kemudian antara nukleosom satu dengan nukleosom yang lain, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah kromatin. Yang mana kromatin ini merupakan DNA yang mana kromatin ini merupakan kompleks DNA dan protein, seperti itu. Nah, ini juga salah satu analogi nih. Ini selang air ya. Selang air ini kalau misalnya kita punya taman yang besar, terus kita mau nyirami gitu ya. Kan nggak bisa ya kita nyirami pakai tangan toh. Biasanya ada namanya garden hose ya. Jadi yang nyiraminya nanti dia bisa gerak sendiri gitu loh. Untuk yang nyemprotnya itu dia bisa gerak sendiri. Nah, garden house itu kan selangnya panjang. Kalau mau kita masukkan ke gudang itu kan nggak cukup gitu. Jadi harus digulung dulu gitu supaya bisa masuk ke dalam gudang atau tempat penyimpanan gitu. Nah, itu juga salah satu analogi yang bisa memudahkan kita untuk membayangkan DNA yang digulung itu. Kenapa dan bagaimana seperti itu. Itu analoginya seperti tadi menggunakan benang jahit atau dengan garden house ini. Nah, ini contohnya. Jadi, ini tadi duplex DNA yang panjangnya per diploid cell itu sekitar 2 meter, ya toh. Nah, kalau tidak ditata, kan nggak mungkin nih DNA yang sepanjang 2 meter ini bisa muat gitu di nukleus. Jangankan nukleus ya, dalam satu sel aja mungkin nggak muat gitu. Apalagi nukleus yang diameternya cuma 6 mikrometer. Jadi ini harus ditata. Nah, menatanya pakai apa? Menatanya pakai histon. Yang mana histon dan double helix DNA itu nanti akan membentuk nukleosom, gitu ya, akan membentuk nukleosom. Nah, nukleosom satu, nukleosom yang lain, nukleosom ini nanti akan membentuk kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini nanti kalau mampat dia akan menjadi kromatid yang mana merupakan salah satu penyusun kromosom. Jadi kromosom kan terdiri dari 2 sister kromatid ya. Nah, kromatidnya itu kalau diurai itu akan menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin kalau diurai itu akan menjadi nukleosom. Nukleosom kalau diurai akan menjadi double helix DNA tanpa histon. Seperti itu. Kemudian tadi kan saya jelaskan bahwa ada protein histon, ada protein non-histon ya. Nah, protein non-histon ini adalah protein yang berasosiasi dengan kromosom, tapi tidak digunakan untuk membuat sumbu atau tidak digunakan untuk mengikat double helix DNA terhadap core histon. Nah, biasanya peran dari protein non-histon ini lebih kepada interaksi DNA-nya gitu. Jadi biasanya
protein-protein non-histon ini sifatnya scaffolding ya. Scaffolding ini adalah protein-protein yang bisa berinteraksi dengan dua protein atau lebih dalam waktu yang sama gitu. Jadi biasanya protein itu hanya mengikat hanya bisa berikatan dengan satu molekul lain gitu ya. Tapi kalau protein scaffolding itu dia punya beberapa situs atau punya beberapa tempat perlekatan. Jadi protein scaffolding ini bisa mengikat dua atau lebih protein itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, fungsinya apa? Kalau protein scaffolding ini biasanya fungsinya untuk sel-sel signaling atau untuk komunikasi antar sel gitu. Jadi untuk sel signaling gitu ya. Dan sifat dari protein non-histon ini biasanya asam, juga muatannya negatif. Jadi karena muatannya negatif, dia bisa berikatan dengan histon dengan sangat kuat gitu. Sama kayak kalau DNA ya, histon ini kan muatannya positif, DNA muatannya negatif, jadi kan mereka bisa saling berikatan dengan kuat ya. Nah, ini protein yang non-histon ini dia bermuatan negatif sehingga bisa berikatan dengan histon juga dengan kuat. Nah, ini contoh perbedaannya ya. Jadi ada protein histon, ini non-histon. Jadi kalau yang protein histon ini adalah protein-protein yang berasosiasi dengan DNA dalam nukleus yang juga membantu untuk memadatkan DNA sehingga bisa menjadi benang-benang kromatin. Sedangkan kalau yang protein non-histon, ini adalah protein yang akan tetap menempel atau akan tetap berikatan dengan DNA bahkan ketika protein histon ini sudah di-remove gitu. Jadi kan nanti akan ada saat di mana DNA akan ada saat di mana protein histon itu harus dilepaskan gitu, harus diurai karena misalnya DNA mau replikasi gitu. Kalau DNA mau replikasi berarti kan harus diurai. Kalau mau diurai berarti kan DNA-nya harus kalau DNA-nya mau diurai, maka protein histonnya kan harus di-remove juga ya, harus dihilangkan juga gitu. Nah, jadi protein yang non-histon ini akan tetap berikatan dengan DNA meskipun protein histonnya sudah tidak ada. Kemudian protein histon ini ada 5 tipe ya. Ada protein H1 atau H5, kemudian ada H2A, H2B, H3, dan H4. Yang membentuk core histon atau yang membentuk core histon itu hanya 4 protein ini. H2A, H2B, H3, dan H4. Kalau H1 ini mengikat di luar core histon gitu ya, seperti gambar yang tadi teman-teman sudah lihat. Nah, kalau yang protein non-histon ini terdiri dari protein scaffolding, ada protein heterokromatin, ada polikom, dan juga ada DNA polimerase. Kemudian kalau histon protein ini biasanya lestari gitu ya, artinya dia mutasinya tidak banyak antar spesies satu dengan spesies yang lain. Beda dengan protein yang non-histon. Non-histon ini biasanya sangat bervariasi. Jadi antara spesies satu dengan spesies yang lain ini variasinya tinggi gitu. Nah, kalau protein non-histon ini membantu DNA supaya bisa dikemas masuk ke dalam nukleosom gitu ya. Supaya bisa dikemas menjadi nukleosom. Kalau yang protein non-histon ini biasanya fungsinya ini lebih kepada interaksi kepada DNA-nya gitu. Contohnya kalau DNA polimerase gitu ya. DNA polimerase ini kan protein yang akan berinteraksi langsung dengan DNA gitu ya. Jadi tidak berinteraksi dengan nukleosomnya atau tidak berinteraksi dengan histonnya gitu. Jadi kayak misalnya contohnya DNA polimerase ini berhubungan langsung dengan DNA. Jadi kalau protein non histon pada kromosom itu biasanya hubungannya dengan DNA langsung. Nah, komponen pada nukleosom ada apa saja? Yang pertama ada core particle. Ada core particle yang mana ini terdiri dari 146 pasang basa DNA yang menggulung yang menggulung sebanyak 1,8 kali. Tapi dia counterclockwise, jadi terbalik dari kiri gitu ya. Ini ada yang bilang 1,8, ada yang menghitung 1,6, 1,65, yang saya dapat paper yang saya baca itu 1,65. Kalau di sini 1,8. Tapi makanya kita tadi membulatkan saja ya jadi
dua gitu, 2 kali. Jadi core particle ini terdiri dari kira-kira 146 atau 147 pasang basa DNA yang memutari sebanyak 2 kali counterclockwise. Kemudian ada yang namanya kromatosom. Nah, kromatosom ini adalah kondisi di mana core particle tadi berinteraksi dengan molekul protein histon 1 untuk membentuk molekul lain yang kira-kira panjangnya menjadi yang membentuk molekul lain yang disebut dengan kromatosom. Nah, ketika core particle tadi berikatan dengan protein histon 1, maka panjang DNA-nya bertambah ya dari yang tadi awalnya 146 pasang basa menjadi kurang lebih 166 pasang basa DNA. Jadi kromatosom ini adalah core particle tadi itu berinteraksi dengan protein histon 1. Kemudian ada nukleosom, tadi ada core particle, ada kromatosom, ada nukleosom. Nah, nukleosom ini adalah yang mana ketika kromatosom ini berhubungan dengan kromatosom yang lain yang dihubungkan dengan linker DNA. Ini kembali lagi ke definisi yang tadi saya sampaikan ke teman-teman ya. Ada yang menyebut nukleosom itu adalah ketika core particle tadi dihubungkan dengan core particle lain menggunakan linker DNA. Ada juga yang bilang kalau nukleosom itu terdiri dari core histon ditambah dengan double helix DNA. Seperti itu. Jadi antara sumber satu dengan sumber yang lain itu tidak sama, tapi tidak masalah. Nanti teman-teman mengikuti apa yang ada di PPT ini saja. Apabila di PPT misalnya menyebutkan bahwa nukleosom itu ada 2 definisi. Yang saya sebutkan sekarang, yang saya ceritakan kepada teman-teman kan nukleosom ada 2 definisi ya. Ada yang menyebut nukleosom itu hanya core particle ditambah double helix DNA. Ada juga yang menyebut nukleosom ini adalah core particle ditambah double helix DNA ditambah dengan histon 1 ditambah dengan linker DNA. Itu yang disebut nukleosom. Nah, jawaban manapun yang teman-teman pakai menurut PPT ini insya Allah yang bisa diikuti gitu ya. Jadi komponen nukleosom itu ada 3, ada core particle, ada kromatosom, ada nukleosom. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau core particle ini terdiri dari 146 pasang basa DNA yang berputar sebanyak 2 kali counterclockwise. Yang diputari adalah protein histon. Di sini ada 4 protein histon ya tadi. Kemudian kalau kromatosom itu core particle itu berinteraksi dengan protein histon 1 membentuk kromatosom. Jadi core particle ditambah protein histon 1 itu sama dengan kromatosom. Nah, kalau nukleosom itu kromatosom ditambah linker DNA. Seperti itu disebut nukleosom. Kemudian nah, ini kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau nukleosom core particle itu berarti ada 8 protein histon. 4 macam protein histon sebenarnya. 4 macam protein histon cuma 1 macamnya dikali 2. Jadi ada H2A, H2B, H3, H4 masing-masing dikali 2 jadi ada 8. Terus dikelilingi oleh DNA double helix sebanyak 2 kali putaran counterclockwise. Counterclockwise. Ini disebut core particle. Nah, core particle ditambah dengan protein histon 1 itu sama dengan kromatosom. Kemudian kromatosom ditambah dengan linker DNA, ini enggak dikasih warna beda ya. Ditambah dengan linker DNA itu menjadi nukleosom seperti itu. Nah, ini gambaran secara umum atas apa yang tadi kita atas apa yang tadi sudah kita bahas. Jadi struktur DNA yang paling paling sederhana gitu ya. Itu adalah kromatin yang mana nanti kalau kromatin diurai itu isinya ada ini. Ada double helix DNA dan juga ada protein histon yang jumlahnya 8. Kalau kromatin diurai nanti juga akan terlihat nukleosomnya ya.
Nah, masing-masing nukleosom ini akan terdiri dari 8 protein histon dan juga DNA double helix. Kemudian nanti di sini ada kromatosom, di mana kromatosom ini adalah nukleosom ditambah histon 1. Kemudian nanti ada nukleosom yang akan mampat ya, dia akan memendek jadi dimampatkan. Ini namanya supercoiling ya, memampatkan seperti ini namanya supercoiling, yang mana nanti antara nukleosom ini akan membentuk fiber. Fibernya diameternya kurang lebih 30 nanometer. Gitu ya. Jadi nanti antara nukleosom ini nanti akan membentuk fiber yang diameternya kurang lebih 30 nanometer. Kemudian fiber ini nanti akan membentuk loops. Loops itu yang seperti ini, yang melengkung-melengkung ini. Melengkung-melengkung ini nanti diameternya itu kurang lebih sekitar 300 nanometer. Jadi yang tadi fibernya itu diameternya kurang lebih 30 nanometer. Kalau yang loop ini nanti akan membentuk loop ya. Loop ini kurang lebih diameternya 300 nanometer. Nah, yang 300 nanometer ini nanti akan dikompres lagi dan akan dilipat lagi supaya bisa membentuk fiber yang lebarnya itu 250 nanometer. Jadi yang 300 tadi akan dimampatkan lagi supaya bisa membentuk fiber yang lebarnya 250 nanometer. Maaf, lebarnya ke sini ya. Lebarnya ini antara ini nih yang teman-teman mengikuti tanda panah ini. Kemudian tingginya ini sekitar 700 nanometer. Ini kita bilang tinggi aja ya. Tadi saya bilang diameter ya. Ini kita bilang tinggi aja biar nyamain sama yang bawahnya. Jadi tadi nukleosom ini akan membentuk benang ya, atau membentuk fiber yang tingginya 30 nanometer. Nah, fiber ini nanti akan membentuk loop yang tingginya 300 nanometer. Kemudian nanti ini akan dimampatkan lagi, dikondensasi lagi supaya membentuk fiber yang panjangnya ini itu 700 nanometer, kemudian antara fiber yang satu dengan fiber yang lain ya, antara ini coilingnya nih, ini jaraknya sekitar 250 nanometer. Nah, kemudian coiling yang 250 nanometer ini, jaraknya ini akan memproduksi yang namanya kromatid. Yang mana kromatid ini merupakan setengah bagian dari kromosom ya, karena kromosom terdiri dari 2 sister kromatid. Nah, karena tinggi dari kromatid ini adalah 700 nanometer, maka karena ada 2 kromatid dalam satu kromosom, maka kromosom itu lebarnya atau tingginya begini, ini kurang lebih 1400 nanometer. Kemudian ada yang namanya solenoid fiber. Solenoid fiber ini adalah unit berulang dari oktamer histon yang kurang lebih sudah diikat oleh 200 pasang basa DNA. Jadi ini saya kembalikan lagi. Ini sebenarnya dinamakan solenoid fiber. Jadi solenoid fiber itu juga dikenal sebagai 30 nanometer fiber. 30 nanometer fiber itu juga disebut sebagai solenoid fiber gitu ya. Jadi tumpukan yang berulang dari protein histon, dari histon oktamer yang sudah diikat dengan double helix DNA sepanjang kurang lebih 200 base pair. Nah, pada struktur solenoid ini, nukleosom ini akan dilipat terus ditumpuk gitu supaya bisa membentuk helix. Ini kan nanti akan membentuk helix juga ya, teman-teman. Seperti ini akan membentuk helix juga. Kemudian nanti masing-masing akan dihubungkan dengan linker DNA tadi teman-teman sudah tahu. Nah, nukleosom pada solenoid fiber ini nukleosom akan diposisikan sedemikian rupa sehingga nanti histon 1 itu ada di dalam. Jadi ada dalam poros. Ini gambarnya seperti ini ya. Nanti akan ada yang lebih jelas
Sebentar. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Jadi posisi dari solenoid fiber itu nanti histonnya itu akan melingkar begini, kemudian nukleosomnya akan melingkar begini, terus yang di tengah ini adalah protein histon 1 gitu. Jadi nanti solenoid fiber itu cirinya khusus seperti ini ya. Jadi nukleosom akan diposisikan sedemikian sehingga protein histon 1 ini bisa berhadapan antara nukleosom 1 dengan nukleosom yang lain gitu. Nah, ini lingkaran ini nanti akan diulang-ulang terus gitu. Jadi namanya tadi kan repeating unit ya, diulang-ulang terus ditumpuk gitu. Nah, tumpukannya ini teman-teman lihat ada lingkaran pertama, terus lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat dan seterusnya. Nah, ini yang namanya solenoid fiber. Nah, fungsinya apa solenoid fiber ini? Jelas ya, fungsinya ini untuk membantu DNA supaya bisa muat gitu dalam nukleus karena nukleus yang ukurannya sempit tadi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa nukleus diameter nukleus itu sekitar 6 mikrometer, sementara panjang DNA itu adalah lebih dari 2 meter, sehingga memang harus dibuat seperti ini agar padat, mampat gitu supaya bisa cukup masuk ke dalam nukleus. Nah, ini juga gambarannya begini ya, tadi sudah saya sebutkan juga ke teman-teman bahwa ada double helix di sini, yang mana nanti double helix itu akan mengikat atau berputar mengelilingi core histon yang isinya ada 8 protein. Kemudian nanti core histon ini akan membentuk core histon ditambah dengan double helix ya, nukleosom ini akan membentuk kromatin, yang mana kromatin ini nanti akan mampat dan dimampatkan sehingga membentuk fiber solenoid seperti tadi, atau disebut sebagai 30 nanometer fiber atau 30 nanometer kromatin gitu ya. Ini sebenarnya solenoid fiber. Terus nanti dari solenoid fiber itu akan membentuk supercoil seperti ini. Supercoil yang ini merupakan bagian dari kromatid gitu ya, yang mana kromatid itu merupakan bagian dari kromosom seperti itu. Nah, ini juga gambaran sebagai gambaran teman-teman saja. Jadi dari kromosom ini jadi genom kita yang sudah padat mampat gitu ya teman-teman ya, diatur, diorganisasi sehingga bisa menjadi kromosom seperti ini. Saya jadi kepikiran sebenarnya kenapa menurut teman-teman kenapa kok genom kita itu harus dibuat mampat seperti ini, dibuat mampat menjadi kromosom. Karena kan sel kita kan akan membelah terus ya, akan mitosis begitu ya. Dan kita harus memastikan bahwa informasi genetik yang disimpan dalam DNA itu bisa terkopi dengan sempurna atau terbagi dengan sempurna gitu. Jadi jangan sampai nanti yang kan kalau misalnya ini satu sel ya, satu sel terus nanti akan mitosis sehingga menghasilkan 2 anakan sel. Jangan sampai nanti anakan sel yang satu itu punya informasi genetik yang lebih banyak daripada anakan sel yang satunya gitu. Sehingga memang DNA ini harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi kromosom sehingga mampat. Jadi nanti ketika metafase itu nanti ketika kromosom ini ditarik bukan ketika metafase ya, ketika kromosom ini ditarik ke kutub yang berlawanan, itu informasi genetiknya bisa terbagi dengan rata gitu, terbagi sempurna, tidak berat sebelah gitu ya. Nah, ini kromosom ini ketika nanti diurai gitu ya, ini nanti akan menjadi solenoid fiber gitu ya. Solenoid fiber ini kalau diurai itu menjadi kromatin. Kromatin ini nanti terdiri dari unit dasar dari kromatin ini ada nukleosom. Yang mana kalau nukleosomnya ini dihilangkan,
ini nanti histonnya akan lepas ya. Kalau nukleosomnya, maaf, kalau histonnya lepas, maka nukleosom juga akan hilang karena nukleosom itu terdiri dari double helix dan juga histon ya. Jadi kalau histonnya dilepas, maka ini akan terurai double helix DNA-nya gitu. Nah, sekarang kita berpindah sedikit geser ke kromosom. Jadi ini yang dari tadi kita ngomongin apa namanya unit paling dasar dari kromosom ya. Sekarang kita lihat kromosomnya. Nah, kromosom ini terdiri dari lengan panjang dan lengan pendek. Lengan panjangnya itu dinamakan Q-arm, terus yang lengan pendek dinamakan P-arm. Asalnya dari mana? Kenapa dinamakan P atau Q? Jadi yang lengan pendek namanya P, yang lengan panjang namanya Q. Ini asalnya dari bahasa Prancis. P itu menunjukkan petit. Petit itu artinya kecil gitu ya. Jadi kita ini menunjukkan bagian dari kromosom yang lebih pendek gitu daripada yang bagian lainnya, bagian bawahnya gitu. Nah, Q ini asalnya dari alfabet setelah P. Habis P kan Q ya, OP Q gitu. Nah, jadi kayak gitu aja penamaannya tuh asalnya seperti itu. P itu dari kata petit artinya kecil, sedangkan Q itu adalah alfabet setelah P. Jadi memudahkan gitu ya. Nah, P ini pendek, kita ingat-ingat saja dalam bahasa Indonesia. P itu pendek, berarti ini lengan pendek kromosom. Terus yang lengan panjang itu adalah lengan Q. Kemudian nanti di tengah sini, ini adalah sentromer. Sentromer ini apa? Sentromer ini adalah area pada kromosom yang constrict, yang apa ya, ketarik gitu, yang mengalami kontriksi. Yang mana fungsinya adalah untuk menggabungkan atau untuk apa ya, untuk menggabungkan antara kromatid satu dan kromatid saudaranya atau sister kromatid. Jadi sentromer ini fungsinya untuk menggabungkan antara sister kromatid. Kemudian teman-teman lihat di sini ya ada kuning-kuning ini untuk ilustrasi dari molekul DNA-nya. Nah, sekarang ini apa namanya nomenklaturnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada kromatid, di sini ada sentromer, ini ada P-arm atau lengan pendek, kemudian ada long arm atau lengan panjang. Di sini tulisannya kromosom 12 ya. Jadi ini adalah kromosom nomor 12. Oh maaf, di sini ada telomer, di sini ada telomer. Ini biasanya disebut P telomer, ini disebut Q telomer. Nah, cara menuliskannya, misalnya ada 12P3. Ada gen yang alamatnya gitu atau letaknya itu adalah 12P3. Artinya gen tersebut berada di kromosom ke-12 lengan pendek band nomor 3 atau band ketiga. Kalau ada gen lagi alamatnya atau letaknya 12Q5, berarti gen tersebut ada di kromosom 12 lengan panjang Q band ke-5. Nah, ini lebih lengkapnya lagi. Ada gen letaknya, ada gen letaknya 3P22.1. Maaf, salah, nyebutnya nggak boleh 22. Maaf, ada gen yang letaknya 3P22.1 gitu ya. Alamatnya berarti ada di kromosom 3, kemudian lengan pendek, band kedua. Nah, ada dua angka yang teman-teman baru ya, yang ini belum terlihat di slide sebelumnya. Jadi, tadi kan menunjuk ke band 2 ya. Band 2 kemudian ada 2 lagi. Ini menunjuk ke apa namanya? Regionnya. Jadi apa namanya? Kromosom ketiga, lengan pendek, kemudian band kedua, region kedua, subband 1. Ini kalau teman-teman lihat ini ada apa namanya? Band 2 ya. Band 2, kemudian region kedua. Terus dari region kedua ini juga ada subband. Subbandnya ini adalah mau subband 1 atau subband 2 gitu. Jadi kalau ada gen yang disebut 3P22.1, itu saya ulang lagi, berarti gen tersebut ada di kromosom 3, lengan pendek, band kedua, region 2, subband 1. Ini kira-kira seperti ini, nanti ini akan berubah tergantung gennya letaknya di mana, di kromosom berapa, subband berapa, seperti itu ya.
Oke, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.